Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Ruliansa SHMA dan rekan saya Nanang Hamdani SHMH sedang berkunjung ke kediaman Bapak Dr. Safran Sofyan SHM. Nah, kali ini kita berkunjung terkait viralnya video tanggapan yang ada di TikTok kemarin. Artinya kita sekalian berkunjung, sekalian bertanya-tanya kepada orang yang bersangkutan. Sangat viral sekali ini. Mau kita tanya ke Pak Nanang. Ya, kita tanya yang ringan-ringan dulu lah ya, tanggapan netizen. Gimana nih Pak Safran, tanggapannya terhadap statement-statement balasannya bahwa perihal pembuatan PT yang singkat dan lain sebagainya yang sekarang lagi diperbincangkan. Tanggapan Pak Safran gimana perihal pendirian PT yang katanya 2 hari seperti itu? Ya, minum dulu kita. Ya. Ya, kita jangan ini. Biar gak tegang. Iya. Kalau di dalam pembuatan akte notaris, apakah itu badan usaha termasuk PT, ya kalau semakin cepat semakin baik. Tapi kita juga di dalam pembuatan itu bukan hanya cepat saja yang kita kejar, tapi tidak melanggar aturan undang-undang, termasuk juga kode etik. Itu yang lebih utama. Jadi silakan aja mau cepat. Ya, jadi saya juga dulu pernah tahun 90-an di dalam membuat akte PT itu pernah dalam 1 hari SK-nya jadi. Nggak masalah, yang penting semua peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang jabatan notaris, kode etik itu tidak kita langgar. Jadi kita juga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Apalagi kalau yang menggunakan itu masyarakat pengusaha ya. Jangan sampai nanti pada waktu dia menggunakan PT tersebut yang nilainya mungkin bisa ratusan miliar atau triliunan, tiba-tiba hanya dipersoalkan ya terkait dengan apa? Terkait dengan pembuatan PT. Yang mana kalau dia tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, itu PT itu bisa batal. Nah, makanya memang suatu kewajiban saya dalam hal ini yang paling utama adalah memberikan edukasi kepada khususnya kepada notaris yang dipakai atau yang digunakan jasanya, juga kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Jadi seperti itu. Baik, tapi begini Pak. Kita melihat netizen ini berikut orang yang Bapak state itu kan mereka nih menyimpulkan nih Bapak ini kan hanya melihat sepotong Pak. Artinya kan yang Bapak state itu kan video awalnya itu beranggapan bahwa pembuatan PT itu 2 hari. Namun mereka menyatakan bahwa kalau Bapak nontonnya sempurna sampai akhir, 2 hari itu dihitung setelah tanda tangan minuta. Bukan 2 hari jadi Pak. Artinya setelah tanda tangan minuta itu ditandatangani, kemudian sampai dengan pengurusan NIB, NPWP, kemudian juga termasuk pembukaan rekening. Nah, itu baru 2 hari, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, baik. Jadi terkait dengan video tersebut, sebenarnya saya jauh-jauh hari sudah dikirim sama teman-teman notaris di seluruh Indonesia. Oke. Ya, saya kebetulan pernah jadi ketua umum ya, PPAT maupun juga anggotanya notaris di seluruh Indonesia. Pak, ini bagaimana dengan video-video tersebut? Ya, saya udah tonton semua, sudah saya pelajari. Nah, cuman pada waktu kita itu mau memberikan edukasi, tentunya video tersebut harus kita tayangkan. Maunya sih kita tayangkan semua. Tapi di dalam TikTok ini, program ini dibatasi maksimum hanya 5 detik. Nah, itulah netizen cuman batasnya 5 detik. Tapi itu bisa ditonton oleh netizen secara keseluruhan mengenai video tersebut. Yang penting kalau bagi saya, tadi sudah saya katakan di awal, silakan aja mau cepat. Ya. Nah, yang paling penting jangan menabrak aturan hukum, undang-undang jabatan notaris, kode etik.
Sehingga di dalam pembuatan akte PT atau badan usaha yang lain tersebut, itu di kemudian hari tidak terjadi masalah. Oke. Itu. Oh, saya juga kebetulan sih juga menonton video tersebut karena ada tanggapan itu viral. Saya tonton juga kembali Pak. Kebetulan saya juga kan memang beda profesi. Saya juga sebagai pengacara. Artinya begini Pak. Mereka ini kan pihak ketiga yang mempekerjakan notaris mungkin menurut saya. Artinya gimana sih Pak kalau misalkan pembuatan PT itu yang tidak menarbak norma dan aturan tadi, artinya bisa nggak itu tanpa dihadiri para pihak? Atau misalkan saya posisinya lagi di Bandung nih gitu, kemudian saya minta buatkan PT di Jakarta, saya nggak hadir gitu, bisa nggak? Atau bisa nggak kira-kira suratnya dikirim ke saya deh? Kan itu saya juga tanda tangan, Pak. Artinya saya tanda tangani gitu. Aktenya. Akte minutanya itu dikirimkan ke saya tanda tangani, para pihak nanti saya kirimkan lagi. Menurut Bapak gimana ini? Ya, baik. Jadi mungkin dalam hal ini sebagai kapasitas saya ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada notaris ya, juga kepada dunia usaha. Biasanya orang kalau membuat badan usaha, yang pertama dia lakukan adalah dia menghubungi notaris. Nah, mungkin notaris ini saya nggak tahu ya sistemnya. Notaris itu kan seharusnya dia tidak boleh bekerja di suatu perusahaan. Oke. Ya, itu sudah ada aturan ya. Karena notaris itu diatur di dalam undang-undang. Ya. Jadi dia jabatan terhormat. Jadi untuk diketahui notaris itu salah satu yang bisa menggunakan lambang burung Garuda. Ya, pejabat negara. Dia pejabat negara. Jadi dia harus hati-hati itu menggunakan jabatan sebagai pejabat umum, diatur dalam undang-undang. Nah, biasanya kalau dia membuat PT, yang pertama dia mengecek nama. Jadi yang bisa mengecek nama PT itu adalah notaris. Ya. Ya. Nah, apakah PT itu sudah digunakan atau belum? Nah, nanti setelah PT itu namanya sudah dicek, baru semua dokumen diminta. KTP semua, sudah itu susunan pemegang saham, susunan pengurus, berapa jumlah saham, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dijadwalkan untuk tanda tangan. Nah, tadi dikatakan tanda tangan 2 hari itu setelah tanda tangan, Ya. Baik SK, termasuk juga NPWP, pengurusan NIB, sampai ke rekening. Ya. Sebenarnya kalau memang bisa 2 hari, saya juga acungkan jempol. Berarti pelayanan masyarakat itu bagus. Tapi kayaknya impossible kalau untuk dari Sabang sampai Merauke. Karena saya lihat belum tentu sama, ya. Tapi kalau seandainya lebih cepat atau bisa 2 hari, nggak masalah. Betul. Tapi yang justru masalah itu, kan ada pertanyaan-pertanyaan saya. Yang mana pertanyaan itu justru malah tidak dijawab. Tadi yang seperti ditanyakan Mas Ruli juga. Umpamanya, apakah notaris yang menandatangani PT itu punya kewenangan nggak untuk menandatangani? Ya. Nah, apa artinya dia punya kewenangan? Nah, di dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu kewenangannya hanya 1 provinsi. Oke. Jadi kalau umpamanya ada notaris, katakanlah Tangerang Tangerang. atau Banten, boleh nggak dia tanda tangan di Jakarta Ya. menandatangani akte PT? Nah, masalah boleh atau tidak, kan kalau di dalam undang-undang jelas dilarang, Dilarang. karena di luar wilayah jabatannya. Ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari notaris, ya, yang saya amati, karena saya juga dulu pernah menjadi ketua majelis pengawas daerah, ya, apalagi pernah jadi ketua umum, ya. Justru notaris itu dia tanda tangan di Jakarta, tapi di dalam aktenya disebutkannya seolah-olah para pihak itu berada di wilayah kerjanya. Oke. Ya, umpamanya wilayah kerjanya Cilegon nih. Nah, berarti disebutnya untuk sementara para pihak berada di Cilegon. Nah, ini semua nggak ada yang tahu. Mungkin juga dari pengusaha atau para pihak yang membuat PT nggak ada masalah. Ya. Nah, baru timbul masalah
Kalau nanti di kemudian hari timbul dispute hukum. Sekarang banyak persoalan perselisihan antar pemegang saham. Iya. Ya, termasuk juga dengan ahli waris. Nah, kadang-kadang hal-hal yang demikian ini diungkap, apalagi nanti dicek aktanya. Ya. Nah, rekam jejak digital itu zaman sekarang susah dihapus. Nah, apabila itu dilakukan, maka akte itu bisa berakibat batal karena dia apa? Bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang Jabatan Notaris pasal 17. Jadi syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Nah, makanya saya memberikan edukasi. Boleh cepat. Pertama, notarisnya mempunyai kewenangan. Tadi ada pertanyaan lagi, Pak, bisa nggak akte itu tidak dibacakan, para pihak tidak menghadap? Iya. Nah, di dalam akte notaris, di awal akta, jadi akta itu berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, itu ada 3 bagian. Bagian pertama adalah awal akta. Bagian kedua isi akta. Bagian yang ketiga akhir akta. Itu semua akta notaris sama. Iya. Nah, apabila awal akta itu tidak dibacakan, tidak dijelaskan, ya, apalagi para pihak tidak menghadap, maka akta itu tidak sah. Awal akta itu, ya, karena apa? Banyak saya mengalami, saya selaku saksi ahli baik di pengadilan maupun di Bareskrim, di Polda-Polda, bahwa ada salinan keluar, tapi minutanya nggak pernah ditandatangani. Atau ditandatangani, seperti ditanyakan Pak Ruli tadi, minutanya yang dikirimkan kepada para pihak. Nah, bagaimana kalau yang ditandatangani itu palsu? Dipalsukan. Nah, ini juga timbul masalah. Kenapa? Di dalam penandatangan akte itu, wajib notaris itu, para pihak itu menghadap. Karena dia untuk meyakinkan, ya, meyakinkan para pihak itu memang betul-betul sesuai dengan identitasnya dan betul-betul dibacakan. Pada waktu dia menghadap pun tanggal, hari, pukul harus sama. Sebab kalau dia tidak sama, umpamanya tanggalnya dibuat bad date atau pukulnya dibuat maju atau mundur. Zaman sekarang orang 1 jam udah bisa keluar kota. Umpamanya dari Jakarta bisa ke Semarang. Atau 2-3 jam bisa ke luar negeri. Nah, artinya kalau pada waktu pembacaan akte itu tanggal maupun pukul menghadap itu, sementara ada para pihak di luar negeri, maka akte itu menjadi bisa dapat dikatakan menempatkan keterangan palsu di dalam akte otentik. Nah, ini bisa masuk ke ranah pidana. Nah, makanya tugas saya dalam hal ini hanya memberi edukasi. Saya nggak ada kepentingan terkait dengan perusahaan tersebut. Ya, kepentingan saya adalah terkait dengan di dalam proses pembuatan akte ini jangan menabrak aturan hukum. Nah, aturan hukum itu memang sulit dibuktikan saat ini, kecuali kalau ada pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM, MPPN, itu bisa dicek, ya. Siapa yang membuat, notaris yang membuat itu siapa? Nanti para pihak itu tanda tangan di mana? Investigasi. Biasanya kalau ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, ya aman-aman saja. Nah, jadi edukasi-edukasi gini penting kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Terkait tadi statement Pak Safran, kayaknya ada yang lupa kita tanyakan ya. Pak Safran ini kan memberikan edukasi. Kayaknya netizen juga banyak yang belum tahu. Sebenarnya background Pak Safran ini apa sih? Kok ada memberikan statement seperti ini gitu kan? Keuntungannya juga apa? Keuntungannya apa gitu kan? Ya. Apakah cuma pansos? Atau cari cuan? Kan gitu istilahnya. Karena di komentar juga banyak yang bilang pansos ya. Dan istilah orang ini kan membantu proses pembuatan sertifikat lebih cepat, membantu masyarakat, goalnya ke sana gitu kan. Ya. Kenapa kok tiba-tiba ada soal Pak Safran nih, komen begini-gini. Goalnya Bapak ini apa sih Pak? Ya. Kalau cari cuan ya secara background saya rasa udah cukup. Udah cukup. Dan profil Pak Safran ini seperti apa mungkin banyak yang tidak tahu kan. Kan kita nggak bisa sembarang orang statement kalau nggak ada backgroundnya juga kan nggak bisa ini kan. Nggak valid lah gitu kan.
Kalau boleh tahu ya apa profil Pak Safran gitu seperti apa sih? Sama Saya mau tanya ini, pansos itu apa? Saya malah nggak tahu. Pansos itu apa? Saya ini memang agak nggak begitu aktif bermain sosmed ini, kecuali memang diminta oleh rekan-rekan notaris ataupun masyarakat. Biasanya edukasi yang lebih cepat kayaknya melalui sosmed, ya itu. Jadi pansos itu apa itu? pansus pajak sosial. Biasanya orang nih apa Numpang tenar lah. ya senggol-senggol yang sudah tenar kan pamornya juga naik. Nyantol. Nah, itu kan dunia maya seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau yang tidak terkait dengan persoalan edukasi yang saya berikan ini, masalah dunia notaris ya, termasuk juga pembuatan badan usaha, saya sebenarnya kurang suka menanggapi. Ya, biarin aja lah orang mau bilang apa. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dibilang saya mencari tenar, saya dalam hal ini tidak mencari apa-apa. Saya juga tidak mau mencari keuntungan di sini, sebab saya ini sudah menggeluti dunia hukum ini sudah cukup lama. Iya. Mungkin yang membuat video yang saya komen itu belum lahir, saya sudah bergelut di bidang hukum. Ya, ya. Saya sebenarnya profesi saya itu dulunya dosen. Oke. Ya, dari tahun 90-an dosen. Ya, dosen di Fakultas Hukum. Sampai sekarang kita masih mengelola universitas, ya. Nah, setelah itu notaris, PPAT, pejabat lelang. Berarti notaris juga ya, Pak ya? Iya, notaris. Nah, sudah itu juga pernah jadi ketua umum. Oh, ketua Ya, umum. ketua umum PPAT di seluruh Indonesia, yang juga notaris. Saya mengedukasi dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh saja silakan tanya ke rekan-rekan notaris ya. Banyak yang sudah saya kasih edukasi dari Sabang sampai Merauke. Juga memberikan pembinaan. Juga yang paling penting banyak memberikan perlindungan kepada notaris, terutama masyarakat. Karena saya sangat senang sekali ya. Saya juga ngajar juga ya di berbagai lembaga negara. Ya, narasumber seperti di Lemhanas, di Wantanas, di PPATK, di OJK, termasuk juga di Bareskrim, ya, di perbankan. Ya, jadi senang. Berarti Nah. bukan sembarang orang ya, Pak? Ya, saya nggak tahu, silakan aja. Tapi saya dalam hal ini tidak ada kepentingan apa-apa. Makanya dikatakan follower saya mau sedikit banyak, bagi saya nggak penting. Saya juga nggak melihat itu. Bagi saya sudah memberikan edukasi. Karena di dalam agama yang saya yakini, bahwa ada 3 hal yang dibawa mati ketika kita mati nanti ya. Ya, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, saya ini lebih memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya dunia notaris, ya, pengusaha, supaya nanti di dalam membuatkan akte-akte itu tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi saya sebenarnya kalau ada yang lebih cepat, memang itu memang tidak melanggar hukum, saya juga senang. Kan saya sudah kasih contoh juga. Saya awal 90-an dulu, tahun 90-an, pernah juga membuat akta PT. Zaman dulu padahal buat akte PT masih tahunan ya, lama. Bisa. Tapi yang penting tadi yang saya katakan tadi, tidak melanggar hukum Berarti sama kode goal- etik. Goalnya Pak Safran nih, proses cepat lebih bagus. Yang penting tuh jangan ada norma-norma hukum yang dilanggar demi Perlanjar. cepatnya proses tersebut gitu ya, Bang. Iya, justru itu yang lebih penting. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan saya itu kan. Jangan sampai yang saya tekankan lagi ya. Ada notaris yang membuat akta. Ya, ini kan banyak masyarakat nggak tahu, nggak paham. Dia tidak berwenang. Notaris yang tidak berwenang itu macam-macam. Pertama, bukan wilayah jabatannya. Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang kedua, notaris itu sedang cuti. Yang ketiga, notaris itu sudah pensiun. Masih banyak notaris yang pensiun sekarang masih membacakan, membuat akta. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, yang keempat, notaris yang diancam hukuman pidana, ancaman lebih 5 tahun dan putusan sudah inkrah.
Nah, hal-hal yang begini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Bukan berarti semua notaris tahu-tahu akte dibacakan. Ya. Makanya perlu di dalam awal akta itu disebutkan menghadap di hadapan saya, Safran, notaris Jakarta. Harus disebutkan. Kalau dia notaris umpamanya di Cilegon, sebutkan. Atau umpamanya dia di Bandung, sebutkan. Nah, jadi nggak boleh notaris yang wilayahnya dia tanda tangan membacakan akte di luar wilayahnya. Nah, itu yang saya harus wanti-wanti. Karena ini melanggar undang-undang. Jadi syarat sahnya perjanjian itu tidak terpenuhi. Emang dampaknya semengkhawatirkan itu ya Pak? Maksudnya kan kalau saya awam nih kan, saya proses misalkan 2 hari selesai, jadi aktanya asli, yang penting kan sudah jadi asli kan, ya udah selesai gitu kan. Iya. Emang mengkhawatirkan itu Pak? Iya, tadi saya katakan, saya kan sering sekali ya, kalau di Polda, di Baris-Krim itu hampir setiap minggu ya, saya memberikan keterangan ahli, termasuk juga di pengadilan. Jadi kalau terjadi sengketa, dispute, semua hal akan diungkap. Ya. Sama ibarat orang, pada waktu dia nikah, semua happy. Tapi begitu sudah bercerai, semua borok, semua Bongkar. dibongkar. Nah, begitu juga kita di dalam transaksi. Sama, transaksi jual beli rumah juga. Kalau nanti transaksi itu tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu akan dibongkar. Jadi akte itu bisa batal. Apalagi kalau para pihak itu dia tanda tangan tidak di depan notaris. Umpamanya minutanya, aktanya. Jadi untuk diketahui, minuta itu asli akta. Itu yang ada di notaris. Nah, yang diserahkan kepada para pihak itu namanya salinan. Ya. Nah, minutanya ini dikirim. Umpamanya dia taken di Kalimantan, kirim Kalimantan. Nah, apakah jamin yang taken itu betul-betul orangnya? Jangan-jangan itu dipalsukan. Nah, nanti kalau ada masalah, wah, itu kan tanda tangannya palsu. Nah, akibatnya akte PT itu bisa batal. Nah, inilah tugas kita ini, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita nggak ada kepentingan mengenai follower mau berapa. Katanya tadi apa? Pansos, atau umpamanya mau ngejar apa enggak. Saya nggak ngejar materi di dalam hal pemberian ilmu ini, gratis. Silakan saja. Itulah yang saya lakukan, edukasi. Tapi resiko loh Bapak, gini nanti banyak hatersnya gimana? Nggak ada masalah, sebab jangankan saya, selaku saya ini apa daya, apalah ya. Seorang Rasul aja banyak dicaci maki oleh orang yang nggak suka. Itu nggak ada masalah. Yang namanya berbuat kebaikan itu, ya resiko apapun, selagi kita memang benar, nggak ada masalah. Baik. Maksudnya kan enak kan, apa hidup udah mapan ya kan, ngapain musik-musik yang begini gitu. Baik Pak, jadi gini Pak, kayak Ya, minum dulu. ya, sepertinya tambah menarik ini Pak. Saya kembali ke pokok permasalahan nih Pak. Saya juga tertarik sebetulnya dalam case ini. Saya tonton di dalam apa namanya, artinya mereka ini memberikan keterangan bahwa perusahaan ini membuat PT, CV, PMA, yayasan dan lain-lain itu tercepat, termurah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya juga sama seperti Pak Syafran, artinya apa namanya, mempertanyakan gitu Pak. Menurut Bapak, kalau Sabang sampai Merauke itu kalau saya hitung sekarang itu hampir 37 provinsi. Boleh nggak itu Pak ditandatangani oleh satu notaris aja menangani 37 provinsi? Itu satu. Atau yang kedua, memang notaris itu sudah ditempatkan di dalam 37 provinsi itu. Nah, bagaimana mekanisme pembuatan PT, yayasan CV dan lain-lain itu Pak menurut Bapak? Iya. Jadi kalau dia menggunakan 1, 2 atau 3 notaris, katakanlah 10 notaris pun di Jakarta, mudah-mudahan kewenangannya semua notaris Jakarta ya. Tapi kayaknya notaris Jakarta sangat susah ya kalau dibayar murah. Ya, itu jadi masalah. Makanya saya pertanyakan juga. Seperti saya umpamanya dibayar, Pak Sabran mau nggak buat PT lengkap 4 juta? Ya pasti saya tolak. Nah, mungkin yang bisa dibuat murah itu dia menggunakan, ini dugaan ya.
menggunakan notaris daerah atau notaris yang baru dilantik, yang masih baru. Jadi seperti itu. Sama ibarat lawyer juga sama, advokat kan Pak Ruli advokat, Pak Anang advokat. Kalau advokat yang sudah senior, pamannya kelasnya Hotman Paris, mau nggak dibayar murah? Walaupun sama-sama umpamanya ini akte perceraian. Kamu akte perceraian berapa? Pak Ruli ngomong, wah saya 75 juta. Sementara notaris yang udah terkenal 1 miliar. Iya. Itu sah-sah saja. Jadi advokat ya. Iya. Nah, kalau di notaris memang ada batasan maksimum. Iya. Ya, maksimum itu 1%. Iya. Tapi minimumnya juga biasanya ada batasan itu. Nah, jadi itu. Yang kedua, kalau umpamanya notarisnya di Jakarta semua, kan kalau umpamanya orang Papua, ongkos biaya pesawat ke Jakarta aja udah berapa? 4 jutaan satu. Lebih. Iya. Nah, itu juga, itu kalau satu orang. Satu orang. Nah, kalau lebih berapa? Jadi nggak worth it juga. Nah, kalau menggunakan jasa notaris di luar kota itu, sepengetahuan saya, yang saya tahu, justru tarifnya sangat ketat, ya. Karena apa? Karena di daerah itu notaris tidak terlalu banyak. Iya. Jadi harga ini. Nah, jadi dugaan-dugaan ini ya kita harus berikan edukasi, ya, berikan edukasi kepada masyarakat. Boleh cepat, saya nggak ada mempermasalahkan cepat. Mau 2 hari setelah dibacakan akte pun nggak ada masalah. Tapi jangan sampai cepat itu melanggar. Nah, edukasi ini boleh. Karena saya memberikan ini justru diminta oleh banyak yang meminta. Pak, itu tolong Pak berikan edukasi. Nah, mungkin juga saya setelah ini mau berkonsultasi juga kepada Kemenkumham, kepada organisasi, ya, terhadap hal-hal seperti ini. Itu bagian dari bagaimana kita di dalam memberikan keahlian, keilmuan kita ya kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Baik, artinya yang saya tangkap itu mungkin dimaksud Pak Sapran ini artinya dengan biaya murah tadi, jangan sampai karena biayanya murah, jadi segala sesuatu itu dibikin gampang sehingga ada beberapa aturan tadi ditabrak. Seperti bedanya ongkos pesawat ke Jakarta sudah berapa, jauh lebih mahal, sehingga ya ada dugaan dipermudah dengan cara menabrak aturan. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Safran gini, Pak. Sebetulnya, Pak, dalam hal notaris, Pak, dalam hal terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik norma maupun etik, siapa sih, Pak, sebetulnya yang wajib dan berwenang untuk menginvestigasi ini semua? Ya, kalau itu pelanggaran kode etik, itu yang berwenang itu adalah organisasi. Ya, pelanggaran kode etik. Sama seperti ya tadi iklan ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait nanti pelanggaran aturan hukum, ya kalau dia pidana berdasarkan laporan dari pihak kepolisian, ada unsur pidana, umpamanya tadi ada di dalam akte itu ada menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik. Ada akte itu tanda tangannya palsu. Akte itu para pihak nggak pernah tanda tangan. Itu banyak. Nah, itu kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, sementara yang melakukan pengawasan secara keseluruhan notaris, selaku pembina notaris adalah Menteri Hukum dan HAM. Jadi dia bisa menginvestigasi, karena mereka kan data online-nya, database-nya lengkap. Jadi bisa kebuka di sana. Berdasarkan laporan dari masyarakat. Nah, makanya sebelum terjadi ini, kita yang senior-senior ini yang memberikan edukasi. Nggak ada maksud lain. Jadi kita nggak ada maksud untuk menjatuhkan, nggak ada. Jadi seperti itu. Baik. Terus ini, Pak, terhadap video TikTok yang viral kemarin, memang saya juga melihat artinya terkait pro kontra terhadap pembuatan waktu 2 hari itu memang sudah ada jawaban, namun memang sampai detik ini tidak dijawab terkait beriklan. Dan ada salah satu konten kreator juga yang menanggapi itu juga, bahwa dia menerangkan bahwa memang notaris tidak boleh beriklan. Tapi iklan yang dimaksud oleh mereka ini adalah sebagai edukasi, Pak. Sama seperti halnya menyampaikan bahwa Hotman Paris juga biasa mengedukasi gitu loh, Pak.
Artinya secara tidak langsung dia juga beriklan. Nah, menurut Bapak, yang Bapak state ini termasuk konten edukasi atau memang beriklan? Terus konsekuensinya seperti apa, Pak, terhadap beriklannya dalam notaris ini? Ya, kita memberikan edukasi itu sah-sah saja. Ya. Umpamanya kita memberikan suatu video. Nah, bagaimana supaya orang itu yakin bahwa yang kita sampaikan? Jelas kita harus memberikan identitas kita. Umpamanya saya memberikan edukasi terkait dengan akta-akta notaris atau PPAT, atau bagaimana kalau terjadi persoalan di dalam akta-akta. Tentunya saya akan menjelaskan bahwa saya ini seorang notaris PPAT. Bahkan juga kita mungkin bisa jelaskan juga, saya juga ahli. Ya, bisa dicek nanti bahwa ini ahli atau enggak. Sehingga itu supaya mengedukasi, meyakinkan masyarakat, oh memang dia kompeten di dalam hal itu. Makanya saya di dalam hal ini, bagi yang bertanya tidak kompeten atau saya anggap ya tidak perlu saya tanggapi, itu biasa saja. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih. Berarti kan banyak tanggapan-tanggapan. Nah, terkait yang tidak boleh itu adalah kita beriklan menawarkan suatu produk, ya. Padahal notaris itu bukan produk. Notaris itu dia mempunyai kewajiban membuat akta otentik. Itu diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1. Ya, apalagi lambang kita burung Garuda. Kita nggak boleh memasarkan walaupun melalui pihak ketiga. Mari ke saya, ini akte yang saya buat sangat murah, cepat, dengan biaya sangat murah sekali, umpamanya. Nah, itulah yang nggak boleh. Itu merendahkan harkat jabatan notaris. Ya, jadi kita di dalam memberikan itu bukan memberikan edukasi. Ya, justru itu merendahkan harkat martabat kita. Ya, jadi nggak perlu. Umpamanya seorang dokter, dia memasang plang, ya, di depan kantornya, praktek. Ini biaya berobat sama saya 100.000, 500.000 dibuat begitu. Nggak perlu. Ya, karena kita mempunyai harkat martabat jabatan, kita mempunyai sumpah kode etik. Nah, walaupun itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mempekerjakan notaris, seharusnya ingat, ya, notaris itu nggak boleh bekerja di perusahaan. Bahkan notaris itu nggak boleh menjadi rekanan. Nggak boleh. Notaris itu di dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu harus mandiri, harus netral, harus independen, tidak berpihak. Nah, kalau dia umpamanya bekerja di perusahaan, apakah dia bisa mandiri? Nah, yang saya takutkan ini ada dugaan notaris itu tinggal tanda tangan. Dia nggak tahu penghadapnya di mana. Nah, makanya kita memberikan edukasi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, publik. Jadi produk akte kita itu, walaupun itu katakanlah berdiri PT-nya, tapi kalau di dalam pembuatannya melanggar undang-undang, suatu ketika bisa dibatalkan akta itu, bisa bermasalah. Nah, jelas yang tanggung jawab adalah notarisnya, bukan perusahaannya. Notarisnya yang bertanggung jawab. Nah, makanya kita memberikan edukasi, khususnya kepada notaris-notaris yang baru, ya, yang masih belum tahu, banyak pengalaman. Nah, itu kita memberikan edukasi. Jadi seperti itu. Oke. Berarti memang notaris itu nggak boleh kerja atau tunduk sama perusahaan, Pak, ya? Nggak boleh. Nggak boleh, ya? Dia independen. Memang sih secara manapun notaris nih kan dia melakukan pendidikan tersendiri, disumpah dan sebagainya, tiba-tiba dibawahi oleh suatu perusahaan tuh emang secara wibawanya jadi kurang. Tapi Pak, secara fakta, Pak, ya, secara fakta yang saya lihat sendiri, memang sekarang pembuatan PT, CV dan lain-lainnya ini, maaf kata tanda kutip maklar, memang banyak maklarnya, Pak. Ini gimana tanggapan Bapak ini? Artinya seperti seolah dikumpulkan secara banyak gitu menunjuk satu notaris. Itu gimana menurut Bapak? Apakah ini masuk dalam kategori persaingan usaha kali, Pak? Ya, saya memang melihat itu, ya. Makanya inilah fungsi pengawasan yang perlu ditingkatkan. Jangankan seperti itu, sekarang banyak juga notaris yang sudah pensiun masih membacakan akta, ya. Walaupun dia nanti menggunakan notaris rekanannya yang masih aktif, ya.
Nah, bahkan ada juga notaris palsu kan. Iya. Nah, makanya masyarakat hati-hati nih kalau ketemu ada notaris palsu juga yang berkaitan dengan mafia tanah. Saya kebetulan banyak sekali menanganin mafia tanah ya. Makanya perlu hati-hati. Nah, juga di dunia perbankan. Kadang-kadang perbankan juga tidak begitu memahami di dalam jaminan kolateral. Jadi banyak sertifikat yang masih atas nama pihak ketiga, belum menjadi nama debitur, itu sudah diikat menggunakan SKMHT dan lain-lain. Itu dilihat nanti di dalam video saya edukasi kepada pihak perbankan, kepada masyarakat. Nah, sehingga itu hati-hati. Sebab nanti kalau terjadi kredit itu macet, dia nggak mempunyai hak preferen itu, tidak mempunyai hak eksekutorial. Nah, jadi masalah. Jadi itulah memang yang tugas kita semua. Jadi seperti itu. Baik. Terkait permasalahan yang viral kemarin, Pak, menurut Bapak ya artinya Bapak tetap mengedukasi terkait tanggapan yang negatif-negatif juga Bapak ya nggak hiraukan. Tapi menurut saya Pak, apa sih pesan Bapak kepada pihak perusahaan yang mempekerjakan notaris tersebut? Ada nggak Pak pesan untuk mereka? Ya, dalam hal ini tentunya pertama ya, jadi notaris itu harus mandiri, punya kantor. Jadi dia nggak bisa diatur oleh pihak lain, artinya pihak ketiga, apalagi perusahaan. Jadi dia bagaimana dia mau independen, mau mandiri, mau tidak berpihak, kalau dia diatur oleh perusahaan. Nah, yang kedua, buat perusahaan tersebut stop untuk mengeksploitasi terkait dengan tarif-tarif tadi. Ya. Biarin saja masyarakat tahu sendiri bahwa di dalam notaris si A itu pembuatan aktenya murah. Yang penting tata cara tidak ada yang ditabrak undang-undang. Jadi nggak perlu harus diiklankan, dipublish. Nah, kalau kita terkait dengan edukasi nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi itulah pesan saya. Nah, kalau masih tetap kita sudah edukasi masih tetap dilakukan, ya mungkin saya akan juga melanjutkan hal ini kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ya, mohon maaf. Karena ini demi tegaknya ya harkat martabat jabatan notaris. Nah, untuk notaris yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, menurut saya stop. Artinya, kalau memang ada perusahaan itu katakanlah biro jasa, ya silakan saja dia ngantarkan ke kantor notaris para pihak itu untuk menghadap. Ya, jadi seperti itu, bukan malah sebaliknya seolah-olah notaris itu bekerja. Nah, yang saya khawatirkan itu kalau notarisnya kewenangannya tidak ada, dia tanda tangan di kantor perusahaan, itu timbul masalah. Nah, atau umpamanya para pihaknya berada di Kalimantan, di Papua, akte minutanya dikirim, itu juga masalah. Nah, hal-hal yang beginilah yang harus kita tegakkan, kita luruskan, dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini nggak ada urusan saya dengan follower mau berapa, nggak ada urusan. Yang penting itu kita memberikan edukasi, bermanfaat. Saya dalam hal ini tidak mencari uang, nggak mencari keuntungan. Buat apa? Ya. Nah, kalau memang masyarakat menghargai edukasi saya ini, alhamdulillah menjadi amal jariah saya. Tapi kalau tidak juga nggak ada masalah. Nah, makanya tidak semua hal-hal yang saya tanggapi, ya silakan saja. Mungkin saya anggap dia tidak berkompeten di sana. Jadi kalau kita tanggapin, ya harus kasih kuliah dulu. Mungkin bisa 10 semester mungkin atau 6 semester. Iya, karena memang untuk menjelaskan itu memang harus hal-hal yang harus tahu dasar-dasarnya. Jadi seperti itu. Baik Pak, berarti sahabat saya simpulkan untuk menjaga harkat martabat notaris terhadap permasalahan ini, apa sih langkah-langkah hukum yang akan Bapak lakukan, Pak? Apakah tetap mengedukasi atau akan adanya investigasi lain sehingga menyelamatkan harkat martabat notaris? Ya, tadi saya sudah katakan. Tadi saya sudah memberikan edukasi. Dan juga hari ini saya juga ya mudah-mudahan apa yang saya omongkan tadi ya tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, tapi itu baru ketahuan nanti kalau ada persoalan di masyarakat. Jadi masyarakat ini kita nggak bisa untuk mengerem.
kalau dia udah ada permasalahan. Ya. Nah, tapi kalau yang terkait dengan hal ini, khususnya iklan mengenai tarif ya, diobral begitu ya, silakan saja mau murah, tapi di keep silent aja, nggak perlu kita obral begitu, karena dunia notaris ini bukan barang dagangan, Betul. akta. Nah, masih tetap juga, mungkin saya akan mengambil langkah, ya mau ketemu dengan Menteri Hukum dan HAM, ya. Terkait dengan hal ini. Tapi kalau nanti ini memang tidak dilakukan lagi dan tidak ada laporan, ya sudah. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Pak Nanang, ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti goalnya Pak Safran ini edukasi, bukan untuk menyerang atau apa? Nggak ada. Saya nggak ada ke sana. Mau menyerang, mau apa enggak? Barangkali kan, Ya. ngapain Pak Safran nyenggol-nyenggol orang gitu. Nggak, Dan ya. Berarti pure edukasi, memberikan pendapat ya? Betul. Ya. Dan itu di atas permintaan juga sebagian besar juga teman-teman notaris di seluruh Indonesia juga meminta saya untuk menjelaskan terhadap hal-hal ini. Jadi seperti itu. Ya kalau pendapat sih menurut saya sifatnya bisa pro kontra ya, orang boleh setuju boleh tidak. Ya, silakan aja. Bukan menjudge atau menuduh gitu kan. Ya, Enggak. ini aja. Kita nggak mengejudge, menuduh enggak. Tapi kalau melihat dari polanya, kita ini kan, saya jadi notaris kan bukan baru, udah lama. Bahkan kita di dunia praktisi, di dunia penegakan hukum juga sudah lama. Jadi banyak sekali kasus ya terhadap hal-hal seperti ini. Jadi makanya dugaan-dugaan itu boleh kita omongkan dan kita beritahukan kepada masyarakat. Karena masyarakat nggak tahunya teken di notaris, selesai. Tahunya begitu. Bahkan kalau akte pun dikirim, masyarakat juga nggak tahu teken. Nah, hal-hal yang begini memang harus dijelaskan. Nah, makanya saya merasa terpanggil juga memberikan edukasi melalui, sekarang yang paling cepat kan yang melalui media sosial, ya. Nah, kalau dulu kan untuk ke televisi kan mahal ya. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah memberikan keilmuan ya, berbagi ilmu lah kepada masyarakat. Jadi lebih ke sana. Baik, Pak Safran. Berarti untuk selanjutnya, Pak Safran tetap mengedukasi di TikTok kembali? Tetap? Ya, kalau saya tetap aja memberikan Jalan terus, Pak, edukasi, jalan terus. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa bermanfaat ya, bisa memberikan edukasi. Dan mungkin juga pendapat-pendapat saya juga kalau ada yang tidak sependapat, ya silakan saja. Bisa dibuatkan kolom pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kalau udah terlalu banyak biasanya saya pakai video lagi. Jadi lebih simpel. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang komen-komen state video saya, ya saya anggap saja dia memang tidak kompeten untuk menjelaskan itu. Ya nggak perlulah saya tanggapin begitunya ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Safran. Setelah sekian lama juga kita bertemu, kita bahas, kita penasaran juga kan terkait video viral kemarin. Karena jujur Pak, video Bapak kemarin itu muncul di handphone saya gitu. Dan saya kan sudah kenal sosok Bapak ini kan, saya malah berkata begini. Artinya kan yang berkomentar ini adalah suhunya notaris, bisa saya katakan begitu Pak, suhunya pertanahan. Karena saya juga sering menggunakan jasa ahli dari Bapak kan terkait permasalahan hukum. Jadi ya itulah Pak, artinya kedatangan kami ke sini juga mempertanyakan permasalahan itu. Semoga apa yang Pak Safran sampaikan tadi juga bisa didengar oleh netizen Pak. Artinya maksud dan tujuan Bapak adalah mengedukasi serta memberikan pengetahuan terhadap aturan-aturan yang benar dalam pembuatan akta dan lain-lain. Begitu Pak ya? Iya. Baik. Untuk itu saya Pak ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Safran. Terima kasih juga sudah diberikan tempat, waktu dan jamuannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Pak.